Hai, jumpa lagi dengan saya di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar, ya. Nah, kali ini kita akan coba membahas proses pembelahan sel secara mitosis. Oke, silakan diikuti videonya, jangan di skip supaya kalian dapat mengerti materinya dari awal sampai berakhirnya nanti. Oke, mari kita mulai. Oke, sebelum kita lihat proses pembelahan secara mitosis, yang pertama konsep yang mesti kita ketahui dulu adalah apa perbedaan siklus sel dengan fase pembelahan sel. Siklus sel pada mitosis itu diawali dari interfase, ini adalah interfase, kemudian promat ini adalah fase mitotik, yaitu yang terdiri dari profase, kemudian ada metafase, lalu anaphase, kemudian telofase, kemudian kembali lagi ke interfase. Nah, apa bedanya dengan fase pembelahan? Mari kita lihat. Oke, ini adalah fase pembelahan pada mitosis, atau sering juga disebut namanya fase mitotik. Fase ini terdiri dari promat. Cara mengingatnya seperti itu. Promat itu adalah profase, metafase, anaphase, dan telofase. Kita akan lihat bagaimana proses yang terjadi pada masing-masing fase ini. Oke, kita akan review sejenak proses interfase. Interfase ini sendiri, kalian boleh lihat video saya pada OTM Channel. Ini ada pembahasan secara khusus tentang proses interfase ini. Silakan ditonton supaya bisa lebih memahaminya lagi. Nah, di sini kita akan review sejenak proses pada interfase ini. Itu bentuk selnya, ya, sebelum dia memasuki fase pembelahan atau fase mitotik. Ciri khas daripada interfase di sini adalah bentuk sel masih bulat seperti ini, ya. Jadi pada interfase bentuk sel masih bulat. Kemudian membran inti masih utuh. Jadi di sini masih ada membran inti. Jadi inti masih jelas kelihatan. Kemudian benang-benang kromatin. Ini adalah benang-benang kromatin yang di dalam inti ini. Itu bentuknya masih halus dan panjang dan tidak dapat diindra. Nah, fase interfase ini terdiri dari 3 fase, yaitu fase G1, kemudian fase sintesis, lalu fase G2. Nah, ini proses-prosesnya terjadi pada G1, ada pembentukan organela sel, kemudian pada fase S ada proses duplikasi DNA, pada fase G2 ini adalah persiapan untuk memasuki fase mitotik, terjadi akumulasi energi dan persiapan untuk masuk ke fase pembelahan. Nah, sebagian besar sel menghabiskan waktunya pada interfase ini, hampir 90% sel berada pada fase ini. Fase pertama dari fase mitosis ini adalah profase. Nah, pada fase ini kita bisa lihat sel mulai mengalami perubahan bentuk. Yang tadinya bentuknya bulat, sekarang bentuknya menjadi sedikit lonjong, ya, atau sering kita sebut namanya sferis. Nah, ini akan memudahkan sel untuk memulai proses pembelahan. Nah, hal yang kedua yang bisa kita lihat adalah membran inti hilang, tidak dapat diindra, dan dengan sendirinya inti juga kita tidak bisa lihat. Kemudian benang-benang kromatin itu mulai memendek dan menebal, membentuk kromosom. Nah, ini adalah setiap benang-benang kromatin tadi, dia sudah mulai memendek dan menebal. Nah, kemudian yang ini adalah sentrosom yang sudah mulai memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan, yang nantinya setelah sampai di kutub seperti ini, itu kita sebut namanya sentriol. Ini, sampai nanti dia lurus seperti ini, ya. Nah, kemudian setelah nanti sentriol ini terbentuk, kemudian dia akan menghasilkan benang spindle. Ini adalah benang spindle. Dan setiap kromosom akan bergelantungan pada benang spindle ini melalui kinetokor. Nah, pada fase ini digunakan energi dan waktu yang paling lama. Nah, bagaimana keadaan sel pada fase metafase? Mari kita lihat. Oke, mari kita lihat fase yang kedua, yaitu metafase. Nah, pada fase ini ada ciri khas yang bisa kita lihat, di mana
setiap kromatid tadi, yang ini, itu akan mulai bergerak menuju ke bidang pembelahan. Atau sering disebut namanya ekuator. Ya, ini adalah bidang pembelahan. Sehingga nanti setiap kromatid ini akan berjejer dengan rapi. Seperti pada gambar kedua ini. Jadi dia sudah berbaris pada bidang pembelahan. Nah, pada fase ini struktur kromosom akan sangat jelas terlihat. Dan para ahli kita akan melakukan penghitungan kromosom pada fase ini, sehingga mereka bisa mengetahui berapa kromosom pada setiap makhluk hidup. Misalnya manusia, jumlah kromosomnya ada 46 buah, lalat buah misalnya ada 8 buah, kemudian udang itu ada 1500. Nah, proses penghitungan itu dilakukan pada metafase. Pada fase ini, konsumsi energi sangat sedikit. Nah, selanjutnya bagaimana fase anafase? Mari kita lanjutkan lagi. Oke, fase yang ketiga adalah anafase. Pada fase ini kita bisa lihat dari gambar ini, kromatid yang tadi sudah berjejer pada ekuator itu akan menjauhi bidang ekuator. Dia akan bergerak ke kutub berlawanan seperti ini, di satu ke utara, satu ke selatan, ya, setelah dia memisah nih ya, dan akan terjadi polarisasi atau proses pembentukan kutub di sini. Dan ada satu hal yang penting di sini, yaitu terjadi proses karyokinesis, yaitu proses pembelahan inti. Prosesnya itu dimulai di sini. Namun proses ini tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena membran inti masih belum bisa diindra. Namun hasilnya nanti akan kelihatan atau bisa kita lihat pada fase telofase. Pada fase ini penggunaan waktu sangat singkat sekali. Fase yang keempat dari proses pembelahan secara mitosis ini adalah telofase. Nah, di sini proses yang terjadi pada telofase ini sebenarnya adalah kebalikan daripada fase profase. Jadi kalau kita ingat hal-hal yang terjadi pada profase, maka pada telofase terjadi hal yang kebalikannya. Nah, pada fase ini kita bisa lihat yaitu bentuk sel itu kembali menjadi bulat. Ya, yang tadinya lonjong atau sferis. Nah, sel di sini dia mulai membentuk bulat kembali. Nah, kemudian kromosom itu sudah berada pada dua sel yang terpisah, ya, yang tadinya berada di kutub yang berlawanan, sekarang dia sudah terpisah pada dua sel yang berbeda. Kemudian membran inti mulai terbentuk kembali dan inti mulai terlihat. Ya, jadi ini intinya sudah mulai kelihatan kembali, mana tadi proses karyokinesisnya itu ada di anafase, namun hasilnya kita bisa lihat di telofase. Jadi inti sudah ada dua sel, masing-masing ada intinya. Nah, hal yang berikutnya yang terjadi di sini adalah terbentuk cekung sitokinesis. Ini adalah cekung sitokinesis yang merupakan awal dari proses terbentuknya dua sel yang baru. Ya, ini nanti akan terpisah dan terbentuk dua sel anak yang baru, di mana kedua sel anak ini itu memiliki kromosom yang persis sama dengan sel induk, yaitu sama-sama bersifat diploid atau 2N. Oke, kesimpulan yang bisa kita lihat dari proses pembelahan mitosis tadi. Yang pertama, proses mitosis itu didahului oleh interfase yang terdiri dari fase G1, sintesis, dan G2. Kesimpulan kedua, proses mitosis itu terjadi melalui fase-fase kromat yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Kesimpulan yang ketiga, proses mitosis menghasilkan dua sel anak yang sifatnya persis sama dengan sel induk, di mana kromosomnya sama-sama bersifat 2N atau diploid. Proses mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik yang tujuannya adalah untuk proses pertumbuhan dan regenerasi sel. Oke, terima kasih para pelajar yang hebat. Kalian sudah menonton video ini. Silakan di like dan subscribe. Bila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar.
Jangan lupa menonton video berikutnya, yaitu proses pembelahan sel secara meiosis hanya di OTM Channel. Terima kasih dan tetap semangat. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.